Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Cas Cicus, pasti seru. Kita ngobrol dengan Bro Gofur lagi nih. Kita akan ngobrol tentang jam cash watch. Nah, kebetulan Bro Gofur ini sekjen ya? Iya, gampangnya teman-teman nyebut sekjen. Oke. Karena dulu emang struktur kita nomenklaturnya sekjen. Tapi di periode 2022 sampai 2027 besok ini kita nomenklaturnya direktur eksekutif, lalu ada sekretaris eksekutif. Nah, itu yang Jadi, saya jabat sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif. Eksekutif. Nah, gue sendiri juga baru tahu itu fungsi dari jam cash watch ini. Ya. Sejarahnya gimana sih sebenarnya jam cash watch? Jam cash watch itu didirikan oleh KSPI. Oh, berarti ini di bawah naungan KSPI? Di bawah naungan KSPI. Jam cash watch itu salah satu pilar dari Oke. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Oh. Yang presidennya Bang Said Iqbal. Iya. Ya. Itu didirikan oleh KSPI atas dasar tanggung jawab moral daripada KSPI, di mana hadirnya JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ini yang kita sering kenal dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga itu diperjuangkan oleh teman-teman buruh KSPI bersama teman-teman elemen buruh lainnya. Nah, yang dulu kita namai KAJS, Komite Aksi Jaminan Sosial. Nah, itu dari mulai 2010 ya sampai 2014 pas Pak SBY menjabat sebagai presiden, ya itu terus kita berjuang ya dengan berdarah-darah, akhirnya lahirlah BPJS itu. BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Bukan sekedar buruh. Akhirnya menjadi wajib seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau kita sering lihat dahulu itu orang itu pun dia punya uang, pun dia kaya, begitu sakit jatuh miskin. Apalagi orang miskin. Orang miskin. Dulu itu di lorong-lorong rumah sakit banyak orang yang mengerang-erang gak bisa diobatin karena gak punya duit. Tapi dengan adanya BPJS, alhamdulillah. Akhirnya rata bisa pelan-pelan bisa rata, bisa tertanganin semua. Nah, sejarahnya kenapa jam cash watch berdiri? Karena itu sejak 2014 berlakulah yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Namun di dalam perjalanannya memang masih banyak kekurangan-kekurangan ya. Banyak juga masyarakat yang memang sulit untuk mendapatkan akses ya layanan kesehatan yang baik di rumah sakit. Intinya adalah kita melihat bahwa BPJS Tenaga Kerja ini belum berjalan semulus apa yang jadi cita-citanya lah. Gitu. Akhirnya melahirkanlah jam cash watch untuk bantu mengawasi jalannya program jaminan kesehatan di Indonesia. Begitu. Jam cash watch ini ada di seluruh Indonesia atau? Kita ada di beberapa kota kabupaten, provinsi, ya, tapi yang belum seluruh Indonesia. Karena kan jam cash watch ini awalnya memang didirikan oleh kaum buruh nih yang dibawa KSPI. Oh, akhirnya terbatas ya. Terbatas karena anggota KSPI ada di seluruh Indonesia. Belum ada di seluruh Indonesia. Tapi memang tersebar di beberapa provinsi, beberapa kota kabupaten ya. Itulah yang kita dirikan jam cash watch. Bagaimana cita-citanya kan luhur juga di pengawasan agar BPJS ini berjalan seperti cita yang mulia lahirnya BPJS itu. Fungsinya ini mengawasi yang seperti apa? Ya. Jam cash watch itu awalnya didirikan untuk membantu kaum buruh. Karena kan awalnya khusus ya, awalnya khusus buruh. Karena lahirnya dari organisasi buruh. Kita lahir dari rahim buruh, kita untuk membantu teman-teman buruh yang sulit mendapatkan kesulitan akses kesehatan yang baik. Karena kalau kita boleh ngomong nih, elemen yang paling tertib membayar iuran itu buruh. Karena dipotong langsung. Gitu. Nah, tapi kan tidak sebanding dengan pelayanan yang dia dapat. Ada aja oknum-oknum rumah sakit yang mempersulit, gitu ya. Jadi kita hadir untuk itu membantu buruh. Nah, lama-kelamaan dari mulut ke mulut, dari kabar ke kabar ya. Jadi teman-teman ini selain buruh juga apabila ada saudaranya, tetangganya, keluarganya, kerabatnya, bahkan temannya lagi minta bantuan, akhirnya kita mendedikasikan kerja-kerja kita untuk seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Kalau tadi kan akhirnya kan
Jamkes Watch ini terbatas lah. Ya gue ngomongin terbatas, Ya. belum menyeluruh. Ini kalau di daerah yang tidak ada KSPI-nya, ini kan mau nggak mau kita nggak bisa lepas dari KSPI kan. Ya. Untuk menjadi apa ya istilahnya jadi pengurus atau Relawan ya. relawan. Relawan. Nyebutnya relawan itu gimana? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Jadi kita bentuk aja nanti orang-orang yang memang ingin menjadi relawan itu memang kita latih. Kita Oke, latih ya, kita berikan pemahaman plus kita awasi. Jangan sampai ada relawan-relawan yang meminta uang dari pasien yang kita bantu. Wah, Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Itu nggak bisa. Berarti ini benar-benar harus jiwa relawan nih, nggak Benar. bisa. Bah. Jadi nggak ada dana sama sekali Nggak yang ada. menggerakkan relawan ini. Nggak ada. Jadi memang kalau kita pakai motor kita sendiri. Bensin kita sendiri. Ya. Oke. Tenaga kita sendiri. Pulsa kita sendiri. Jadi memang nggak ada sama sekali kita minta ke pasien. Jadi nggak ada dana sama sekali dari manapun. Benar-benar ini relawan. Relawan. Benar-benar dia mendedikasikan seluruhnya buat membantu masyarakat. Oke. Apa namanya kasus apa yang sering ditemui oleh teman-teman Jamkes Watch ini? Iya. Jadi sering Bang Ya. banyak laporan dari masyarakat ya. Kasus-kasus yang memang ada pasien yang sudah berobat dengan BPJS ya. Ya. Masih dimintain uang untuk sebuah tindakan operasi misalkan Ya. dengan alasan tindakan operasi ini tidak di-cover oleh Oke. BPJS, Oke. obat ini tidak di-cover oleh BPJS, Oke. pasang ring jantung misalkan Ya. yang harusnya 3 hanya di-cover BPJS 1, yang 2 harus bayar sendiri. Padahal dengan menggunakan jaminan kesehatan nasional ya, itu di-cover semua oleh negara, oleh BPJS. Oh, gue baru tahu. Nah, ini juga saya mau jelasin juga nih. Ini ilmu nih, ini ilmu nih. Tuh. Saya mau jelasin juga nih, banyak Ya. orang juga yang salah penyebutannya. Oke. Misalkan, Bapak berobat pakai apa? Saya berobat pakai BPJS. Ya. Padahal BPJS itu badan penyelenggaranya Oke, jaminan nasional. oke. BPJS badan penyelenggara jaminan sosial. Sosial. Ya. Programnya sendiri sebenarnya JKN, JKN. Jaminan Kesehatan Nasional. Oh. Oke. Kartunya sendiri itu namanya Kartu Indonesia Sehat. Iya. Ya, Iya. dulu sih sebenarnya ya kartu biasa, kartu BPJS. Cuma Ya. setelah Pak Jokowi naik ya, dipakai buat kampanye oleh Pak Jokowi, ini ada kartu Indonesia Sehat ya. Indonesia. Ujung-ujungnya itu BPJS yang dijadikan kartu Indonesia Sehat. Jadi sekarang orang sebutnya KIS. Banyak juga yang salah paham. KIS itu katanya yang gratis, padahal semua mau berbayar, Sama. mau kurus, semua namanya kartu Indonesia Sehat. KIS. Oh. Gitu. Karena dulu kan banyak nama lah ya. Banyak nama. Dulu kan ada levelan lah, bener kan? Dulu kan ada levelan deh. Yang gratis, ada yang bayar. Iya. Sekarang kan kalau nggak salah nggak ada levelan, semua sama. Masih, Pak. Oh, masih? Masih ada. Masih ada kelas 3, kelas Ya. 2, kelas Oh, 1. tetap bersama. Masih ada PPU ya. Ya. Peserta penerima upah. Ya. Itu orang-orang pekerja-pekerja. Ya. Kayak kita itu, kita PPU yang dibayar oleh perusahaan, Hmm. patungan dengan buruh. Hmm. Ada juga PBPU, Hmm. peserta bukan penerima upah. Nah, itu yang kita sebut mandiri deh, pekerja-pekerja non formal tuh. Hmm. Nah, mereka Yang membayar iuran itu sendiri. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan Ya. gitu, mereka bayar sendiri. Ada juga PBI. Hmm. PBI itu penerima bantuan iuran yang gratis. Yang benar-benar gratis, pure gratis. Tapi sebenarnya juga bukan gratis juga. Mereka berbayar, cuma yang bayarin Pemdanya dengan APBD Ah, atau APBN. iya. Ada KIS APBD, ada KIS APBN. Kalau Oke. APBN itu yang nanggung pusat, Oke, Kementerian Kesehatan gitu. Jadi tadi gue menarik yang tadi tuh. Berarti nggak ada lah istilah yang sering kita dengar ya. Hmm. Obat tidak ditanggung. Hmm. Terus itu tadi yang lu bilang. Iya. Misalnya pasang ring. Ataupun operasi ini, operasi Iya. yang jenis begini. Iya, Itu tidak di cover. iya. Harusnya penyakit apapun, operasi apun Hmm. di cover. Di cover. Bahkan sampai ambulan. Di cover. Cover. Ambulan untuk rujukan ya, Iya. dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan. Oke. Bukan dari rumah sakit ke rumah atau dari rumah ke rumah sakit. Enggak tuh. Oh, ini Tuh. harus jelas juga nih. Jelas tuh. Harus jelas sih. Jadi ambulan dari misalnya kita masuk puskesmas, Ya. tiba-tiba wah ini harus dirujuk segera. Langsung berarti langsung ke rumah sakit. Rumah So, sakit. disediakan. Betul. Dari rumah sakit ke rumah sakit kan juga ada kelasnya. Betul. Kelas ini terus harus ke Ya, ada tipe namanya ada mereka. tipe, iya. Tipe D, Ya, tipe C, betul. tipe B, tipe A tuh, ya Oke, kan? oke. Nah,
Jadi kalau memang dia masuk di Oke. tipe C, rumah sakit tipe C ini memang tidak mumpuni secara Oke. alat, dokter, Dokternya dan lain-lain, kan berarti harus dirujuk ke rumah rujuk sakit ke rumah yang sakit lebih tinggi, lebih tinggi. tipe B atau tipe Oke. A gitu. Oke. Nah itu kan kalau pasien dalam kondisi gawat darurat misalkan, harus dipakai ambulan. Kadang Ya. ambulannya harus ada lengkap, ada ventilator dan lain-lain. Oke, oke. Itu mahal, Bang. Nah, itu masih sering rumah sakit nakal. Katanya kalau ambulan ini harus sewa sama Iya. pihak eksternal karena rumah sakit nggak punya. Padahal harusnya itu tanggung jawab rumah sakit. Ya. Nah, itu lapor ke kami jam keswot. Nah, kami koordinasi, kalau dapat laporan itu kami koordinasi ke BPJS tempat ya. Misalkan terjadi di Bekasi lah katakan. Kota Bekasi, kita lapor ke BPJS Kota Bekasi. Lalu BPJS Kota Bekasi akan koordinasi ke rumah sakit. Nah, biasanya kalau kita udah koordinasi ke Koordinasi, BPJS, BPJS ke rumah sakit, barulah semua kelar tuh. Oh. Bahkan duit pasien yang udah dibayar itu dikembalikan. Kalau udah jam keswot yang turun. Pernah Gitu. terjadi. Bang, saya pribadi aja mungkin 2-3 miliar kalau kita kumpulin dari kasus-kasus yang kita tangani Oke. selama kita jadi relawan, itu udah pernah. Balikin dari yang 35 juta, 60 juta, sampai yang 250 juta, kita kembaliin. Apabila memang itu tidak Sesuai dengan aturan. kan gitu. Berarti apa sanksi buat si rumah sakit ini? Ya, biasanya seperti yang pernah kita lakukan, ya rumah sakit itu kena juga selain disuruh mengembalikan uang Oke. pasien itu, dia juga dikenakan sanksi surat peringatan pertama, kedua. Terhadap direktur rumah sakit itu. Iya, dari BPJS. Kalau yang memberi peringatan adalah BPJS. BPJS. Betul. Kalau mereka masih bandel, masih nakal, bahkan bisa diputus kerjasamanya PKS-nya oleh BPJS. Nah, Begitu. Rumah sakit kalau udah diputus kontrak kerjasama dengan BPJS, mati, Bang. mati. Ya karena Walaupun swasta kan menerima BPJS juga sekarang. sekarang ini sudah hampir 95% orang yang berobat di rumah sakit itu menggunakan JKN. Iya. Sudah hampir 95%. Kalau dia nggak bekerja sama dengan BPJS atau JKN, Ya. jelas nggak ada pasien. Oke. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi program ini cukup bagus, tapi memang belum mulus lah, karena banyak yang nakal tadi. Oh. Nah, gue juga menarik juga. Relawan tadi itu juga bahaya kalau nggak diawasin, Bang ya. Ya. Ya kan, misalnya kayak gini kan. Nah, kita ini dulu lah, Ya. lu dukung gua. Ya kalau misalnya apa namanya rumah sakit ini harus apa namanya menanggung, tadi udah ngomong si pasien harus bayar 30 juta misalnya gitu. Ya. Tapi nggak mau ngembaliin nih gua sama apa namanya teman-teman yang apa namanya istilahnya tadi tuh Relawan. orang-orang relawan tadi bisa bermain dong udah. Enggak. Nggak bisa. Jadi Bang, kalau kita bantu pasien Hmm. untuk mengembalikan uangnya yang memang tidak sesuai aturan ya rumah Ya. sakit mengambilnya itu kita hanya membantu Bang, memfasilitasi audiensi dengan BPJS, rumah sakit, lalu terkait dengan pengembalian itu enggak ke kami, Oh langsung langsung ke rekening pasien. pasien Oke, atau oke. pasiennya disuruh ke rumah sakit untuk mengambil uang itu. Kita sama sekali nggak ada urusan dengan keuangan seperti itu. Berarti benar-benar nih relawan yang benar-benar ini ya. Ya, Bang, kalau kita mau cerita nih Bang, ya, Sedih ya? sedih Bang, Sedih. sedih. Kadang-kadang Tapi nih ya, pahala aja bro, pahala aja. kita sudah bantu pasien, Ya. kadang ada pasien yang memang membutuhkan ruang rawat inap atau Ya. bisa masuk ke IGD, udah kita Hmm. bantu masuk ke IGD, kita bawa dari rumah Nah, ke rumah sakit, masuk ke IGD, kita urusin sampai dia dapat penanganan, Ya. kita urusin sampai dia dapat ruang rawat inap, Ah. kan nggak mudah juga kadang-kadang. Ya. Ya. Persoalan sekarang ini yang banyak dialami oleh masyarakat itu, Ya. masyarakat itu sangat susah juga mendapatkan ruang rawat inap. Oh iya. Atau dengan adanya kondisi emergency non emergency Ya. ini agak ribet nih masyarakat nih. Masyarakat merasa badan gue udah panas banget gitu, udah anak gue udah panas banget. Tapi begitu masuk IGD ada peraturan yang belum 40, belum 39, Iya. belum bisa dirawat. Iya. Padahal kan kita di rumah anak kita udah susah Udah makan, susah, ya. udah lemes bisa. Begitu tuh. Kadang menurut diagnosa dokter ini belum gawat darurat. Jadi Ya. nggak bisa dirawat dan harus berbayar. Kalau Hmm. kondisi malam kan banyak puskesmas yang Iya, tutup, betul. klinik yang tutup. Jadi kalau bawa rumah sakit malam-malam tuh kan kita kan nggak boleh langsung bawa ke IGD.
harus Ya. ke Paskes dulu. Ya. Dalam kondisi darurat kita bawa ke IGD. Ya. Kalau penilaian dokter di IGD tidak darurat, Ya. kita suruh pulang lagi, suruh berbayar. Hmm. Nah, ini yang agak Oh, jadi itu masalah. ini pengalaman pribadi gue nganter anak gue waktu itu. Mm. Apa namanya, di rumah sakit umum deket rumah itu gratis. Gue juga kaget. Jadi sakit banget perut anak gua, terus gue bawa IGD, di analisa begini gini, akhirnya di infus, tapi pulang nggak lama setelah itu gratis. Ya. Gue juga, berarti itu bener ya, itu bener ya. Benar. Bener tuh. Sebenarnya kan begini maksud saya. Rumah sakit ini ya, tolonglah ente coba lihat dulu. SEP-nya coba keluarin dulu. Ya. Begitu dimasukin nomornya, keluar nggak SEP-nya? Kalau SEP-nya surat eligibilitas pasiennya itu keluar, itu kan ditanggung gratis. Jadi jangan belum udah ini nggak darurat, Bapak harus bayar pribadi dan nggak bisa nggak dirawat, jadi harus bayar pribadi. Iya. Nah, ini persoalan. Nah, itu persoalan yang namanya orang darurat lah ya. Ya. Kayaknya orang Itu panik. belum seberapa parah. Ya. Ada lagi yang lebih parah. Begitu pasien darurat, benar-benar misalkan jatuh, lalu pembuluh darah pecah atau kecelakaan. Ya. Begitu masuk rumah sakit, ditanyain, Bapak Ibu punya BPJS nggak? Pakai jaminan apa? BPJS-nya nggak punya atau Nah, itu gimana itu kalau ada kayak gitu? tidak aktif gitu ya. Misalkan dia menunggak iuran kan nggak aktif. Ya. Gitu. Nah, sesungguhnya harusnya sesuai PMK 28 tahun 2014 ya, tentang pedoman pelaksanaan program JKN ini, kan rumah sakit yang pertama tidak boleh menolak pasien. Ya, itu ya. Ya. Yang kedua, tidak boleh meminta uang, DP atau apapun. Ya. Ya. Pokoknya ditolong dulu. Pokoknya tolong dulu, hindari kecacatan dan kematian. Ya. Itu kan, 3 itu tuh penting tuh. Nah, terkait dengan jaminan apa, harusnya rumah sakit mengedukasi keluarga pasien. Bapak, Ibu, pasien punya BPJS nggak? Nggak punya, Bu, atau menunggak. Ah, tolong deh diurus dulu. Ya. Tapi tetap ditangani dong. Tetap ditangani. Tanganin dulu. Tangani dulu, pasien itu diberikan waktu 3 kali 24 jam. Wajib. Oh, berarti ada enak dong 3 Wajib 3 kali 24 jam. Silakan Bapak Ibu urus. Ya. Kalau yang nunggak silakan bayar tunggakan. Kalau yang belum punya silakan urus ke Pemdanya masing-masing untuk misalkan dijadikan PBI atau apa biar bisa di cover oleh Pemda. Karena kalau kita daftar mandiri dalam kondisi begitu kan ada masa tunggu 14 hari. Jadi nggak bisa. Nah, kalau darurat bisa ya. Kalau darurat kita bisa minta bantuan. Nah itu kerja-kerja jam keswot. Karena kita kan jam keswot ini bisa ada pintu langsung lah ya intinya ke. Ya, sebenarnya pintu langsung itu berkat kerja-kerja kita, koordinasi kita dengan dinkes di setempat di daerah, terus rumah sakit, ya, BPJS gitu, terutama dinkes lah. Nah kita bisa langsung ngomong dinas sosial, dinas kesehatan di wilayah setempat, kita ngomong ke mereka, Pak Bu ada pasien begini dengan syarat ada surat keterangan rawat inap dari rumah sakit, kita berikan, itu langsung bisa diaktifkan BPJS dan bisa di cover langsung, kan bisa. Tapi banyak rumah sakit yang tidak melakukan itu. Ya begitu orang tidak punya BPJS atau nggak aktif, langsung tolak. Bapak Ibu harus untuk bisa ditindak nih harus ada bayar nih jadi pasien umum. Dengan kondisi panik keluarga pasien, ya udah deh saya tanda tangan pasien umum, kita bayar berapa. Nah ini kan nanti begitu kita urus BPJS kan nggak bisa mengubah status umum jadi BPJS di tengah jalan. Nah, jadi ini yang agak berat. Bagi orang yang sedang ngalamin kondisi seperti itu, sebetulnya harus tetap ditangani. Karena kan 3 tadi. Betul. Tidak boleh menolak pasien, menghindari cacat dan kematian. Tidak boleh minta uang. Tidak minta uang. Iya. Dan ada waktu. 3 kali 24 jam. Untuk keluarga pasien bisa mengurus kekurangan syarat-syarat tadi agar bisa ditanggung. Iya. Betul, berarti cukup bagus lah sebetulnya. Betul. Cuma oknum-oknum rumah sakit ini yang kadang-kadang dan masih mau duit cash cepet. Ya, persoalannya juga banyak masyarakat yang nggak tahu. Ya, itu dia nggak tahu ya aturan itu. Jadi udah dalam kondisi panik ya. Langsung udah kita bayar umum. Ujung-ujungnya kalau udah tagihannya udah ini baru pusing. Ya kan? Sampai 20 juta, 40 juta sampai 200 juta. Harus jual rumah. Kalau ada rumah, kalau enggak gimana? Sekarang gini, gue tanya nih, ini kan masalah apa namanya? Gue aja juga baru tahu yang lo ngomongin tadi. Jika ada seorang
pasien yang akhirnya kondisinya melewati 3 kali 24 jam, dia tidak mampu nih. Kalau mampu mungkin dia tutup mata lah ya. Anggap aja kesalahan ini. Tapi kalau kondisi orang yang tidak mampu melewati 3 kali 24 jam, masih bisa dibantu nggak? Kalau secara regulasi, secara aturan, sebenarnya udah nggak bisa, Bang. Ya. Udah nggak bisa. Karena udah jelas ya aturan Udah mainnya. jelas, aturan udah Oke. begitu. Kita udah agak sulit tuh. Tapi memang jam keswat ini kan kerjanya tidak di wilayah-wilayah normatif. Oke. Jam keswat ini di wilayah-wilayah yang memang orang-orang nggak mampu, kita paksakan. Kita harus bisa. Misalkan pernah juga ada pasien yang memang nggak tahu, lalu baru lapor ke kita hari keempat, hari kelima gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Ketidaktahuan itu. Ketidaktahuan itu akhirnya kita juga nggak bisa tinggal di oh ya udahlah nggak bisa, nggak juga, kasihan kan. Akhirnya kita coba ngelobi Pemda. Kita coba ngelobi ya karena ada dana-dana yang dinas kesehatan ya. Ya minimal setengahnya lah atau 3/4-nya dibayar oleh Pemda. Ada bantuan lah dari Pemda. Intinya masih ada nego lah ya. Ada nego. Ada nego. Jadi fungsi Jamkes Watch ini mendampingi dan jika terjadi sesuatu yang ini bisa mendampingi dan bisa meluruskan, bahkan bisa mengembalikan uang yang sudah dibayar. Iya. Melakukan edukasi nggak terhadap masyarakat? Edukasi kita lakukan. Biasanya kami di tingkat buruh, di tingkat pekerja. Lebih ke pekerja ya? Pekerja, kita lakukan di beberapa serikat-serikat pekerja. Oke. Kadang-kadang serikat pekerja suka ngundang kami untuk memberikan sosialisasi kepada anggotanya, kepada pekerjanya. Terus yang kedua, kami-kami yang di lingkungan juga aktif, coba masuk ke RT RW. Kan biasanya RT RW ada program pertemuan warga tuh, seminggu sekali, sebulan sekali ya kan. Nah, kita juga coba memberikan sosialisasi di situ. Kita paham lah BPJS Kesehatan itu kan tidak juga dia punya karyawan yang cukup banyak untuk melakukan itu gitu. Lewat media sosial yang dia sampaikan sosialisasi itu, tapi nggak semua orang juga lihat media sosial soal itu ya. Kadang-kadang baca kalau soal aturan malas. Nah, jadi aturan. Kita coba masuk ke RT RW setempat, ke Karang Taruna gitu. Jadi untuk menjadi relawan Jamkes apa syaratnya? Syaratnya mau aja, mau dan berdedikasi. Harus kemana? Ada Ke nomor kontak atau alamat yang bisa dihubungin? Ya, kita terhadap teman-teman juga yang sedang mengalami pasien-pasien yang lagi bingung tadi untuk bertanya ke Jamkes. Biasanya begini sih Bang, pada saat ada pasien yang kita bantu merasa tertolong, merasa terbantu, orang tuanya atau kakaknya, saudaranya, Pak, boleh nggak kami jadi relawan? Kami merasa terbantu dan kami ingin membantu orang lebih banyak lagi. Oke, kita bantu, gitu. Kita sering juga, yang memang bukan pekerja pun bisa bawa masuk ke kita, mungkin dari dengar-dengar atau baca-baca berita gitu ya, bahwasanya kita pernah bantu, mereka akan juga coba hubungi kita untuk daftar. Ada nggak call centernya sih Jamkes Watch? Call centernya ada, kita berikan. Nanti kita kasih nomornya lah ya. Nanti ke nomor, nanti di bawah ini nomor itunya. Kita bisa berikan. Yang mau jadi relawan maupun mengadukan. Sebenarnya di seluruh Indonesia. Kita handphone Brogofor 24 jam harus bunyi. 24 jam, nggak pernah saya matiin 24 jam. Jadi pun di Sulawesi, di Papua. Walaupun belum ada teman-teman Jamkes Watch bisa pada saat lapor ke kita, ke saya atau ke teman-teman lainnya BPN, itu kita bantu, kita kontak koordinasi dengan BPJS tempat di sana gitu. Nah, pasti akan dibantu juga. Jadi nggak perlu ada relawan di sana juga. Tapi syukur-syukur kalau di satu daerah ada relawan, langsung mereka turun ke rumah sakit misalkan membantu. Oke, mantap. Gitu. Gue baru tahu. Suka dukanya kan nggak tahu kan. Kita kalau sukanya kita itu pada saat habis nolong orang berhasil, itu kita suka. Kita merasa punya kepuasan sendiri. Dukanya, kalau kata orang duka ya, kalau kata kami suka juga. Jadi memang ada beberapa relawan yang membantu, udah bawa pasien ke rumah sakit ya. Udah beres nih urusan IGD, beres urusan rawat. Nah, pas kita mau pulang melihat keluarga pasien lemes. Bapak udah makan atau ibu udah makan? Belum. Nggak punya duit. Kita kocek kita lagi, Bang. Kasih. Ujung-ujungnya motor nggak ada bensin. Sempat tuh jam 2 pagi relawan kita ya dorong ke rumah motor. Kita tanya, itu duka nggak? Oh enggak, Jen, itu suka. Kita dorong motor tuh dengan rasa gimana gitu kita bisa bantu. Jadi
relawan jam keswat ini kalau kita bilang sih orang-orang gak waras. Iya, Orang-orang gak waras. Keluarganya, anak istrinya, ditinggal kalau udah ngurusin pasien itu. Itu orang-orang gak waras. Ini urusan di surga. Ya, Sukses untuk Jam Keswatnya. Moga-moga bisa berkembang dengan pesat karena penting. Karena ya. gue aja nggak tahu. Makanya gue tanya. Walaupun teman gue sendiri punya posisi di situ. Ya. Gara-gara ngobrol beberapa bulan yang lalu gue baru nggak pada begini. Sebenarnya masih banyak lagi, Bang. Ya. Masih banyak lagi. Misalkan kecelakaan tunggal, Ya. itu siapa yang cover? Ya. Kecelakaan ganda, siapa yang cover? Kecelakaan kerja, siapa yang cover? Jadi itu kan ada aturan masing-masing tuh. Kalau kecelakaan tunggal buat laka lantas yang cover langsung bisa BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Kalau kecelakaan ganda itu kan yang cover harus jasar harja dulu. Asuransi. Jasar harja, ya Jasar kan? harja, ya. Yang cover sampai 20 juta. Ya ada maksimal. Ada maksimalnya. Setelah itu misalkan masih terlewati, masih dirawat atau masih butuh pengobatan, itu baru pakai BPJS Kesehatan. Sepanjang si korbannya atau pasien ini punya BPJS Kesehatan yang aktif. Oke. Ya, gitu. Kalau kecelakaan kerja, tentu yang nanggung bukan BPJS Kesehatan, Oke. yang nanggung BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Gitu. Berarti harus jelas lah ya. Aduh banyak ilmunya nih, ilmunya nih. Oke bro, semoga Jam Keswat ini bisa berkembang karena manfaatnya sangat luar biasa. Gue baru tahu benar-benar relawan lah, relawan yang benar-benar jangan berharap dapatkan apa namanya karena nol kan ini nol bahkan ngeluarin kalau perlu ngeluarin. Ya, Kita kan? kita di DPN ya, Dewan Pimpinan Ya. Nasional. Kalau kita tahu ada relawan-relawan kita yang nerima atau meminta uang Ya. pada pasien, kita tarik KTA-nya tuh. Kita Langsung. tarik KTA-nya, kita coret. Jangan Blacklist lagi. langsung. Blacklist, kita nggak pakai nama. Nggak Belum dipidanain, lagi. nggak bisa dipidanain. Oh, enggak. Nggak bisa. Relawan ini kan. Relawan. Sukses bro ya. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.